Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. With Christ in my face, like a smile, let it storm. As we are sailing home. Teman-teman, untuk Rita Mission dibawakan oleh Aunty Lady. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Aunty Leonie dan juga Alicia Ba. Yuk kita mulai sekolah sahabatnya. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan main handphone. Selamat beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami waktu kita lagi sekolah sahabat, biar kami jadi anak yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Selamat pagi dan selamat sahabat. Selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Sahabat Anak-anak Gereja Makarios. Nah, sekarang Tante mau tanya, siapa di sini yang suka sekali berolahraga? Angkat tangan ya. Wah, banyak nih anak-anak suka berolahraga. Apalagi di masa pandemi harus rajin berolahraga ya, supaya tetap terjaga kesehatannya. Nah, di berita mission kali ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang anak kecil, anak perempuan yang bernama Lisa. Lisa ini suka sekali berolahraga, tapi ternyata dia hampir saja tidak bisa melakukan kegiatan yang dia sangat suka ini. Kira-kira kenapa ya? Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Berita mission kita pada sahabat kali ini berjudul Tuhan Mendengar Doaku. Cerita ini dialami oleh seorang gadis bernama Lisa berusia 8 tahun dari negara Taiwan. Lisa hidup dalam keluarga Kristen yang penuh kasih sayang di Taiwan. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang istri pendeta. Lisa memiliki 2 adik laki-laki dan mereka tinggal bersama kakek neneknya. Lisa ingin memberitahu bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Suatu hari ketika itu saya di kelas 1 dan sekolah menyelenggarakan hari khusus olahraga. Ini adalah hari olahraga sekolah pertamaku dan aku sangat ingin berpartisipasi dalam kegiatan lari dan lompat. Tetapi saya bersekolah di sekolah umum dan hari olahraga jatuh pada hari Sabat. Saya lalu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolong lakukan sesuatu agar aku bisa berpartisipasi dalam hari olahraga sekolah. Lalu saya memberitahu ibu bahwa saya ingin berlari melompat bersama anak-anak lain pada hari olahraga. Ibu Lisa berkata, jangan khawatir anakku, Tuhan pasti akan menemukan cara untuk membuatmu bahagia. Dan ternyata keesokan harinya, ibu dan nenek mengajakku piknik. Kami sangat senang makan di luar dan saya sangat bahagia. Tuh kan, Tuhan telah menemukan cara untuk membuat bahagia Lisa. Iya ibu, saya sangat bahagia sekali. Ternyata Tuhan telah menemukan cara untuk membuat bahagia. Dan ibu tahu, Tuhan ternyata menjawab doaku. Tahun ini ternyata hari olahraganya tidak diadakan pada hari Sabtu, tapi hari Jumat bu. Wah, saya senang sekali. Lalu saya melompat kegirangan karena akhirnya saya bisa berlari dan melompat bersama dengan anak-anak lain. Tuhan mendengarkan doa saya dan menjawabnya. Setiap kali saya mengikuti tes di sekolah, saya pun menutup mata dan berdoa sebelum saya mulai. Dan saya selalu meminta bantuan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong bantu aku dengan tes ini. Bantu aku supaya aku bisa tenang dan fokus. Saya berdoa karena saya ingin membahagiakan Tuhan dan mendapat nilai yang bagus. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, sehingga saya bisa memuliakan nama Tuhan dengan nilai yang bagus. Orang tua saya dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Sampai pada suatu kali, saya sangat sedih karena nenek meninggal. Dia melakukan banyak hal yang baik untukku. Keluarga kami adalah Rukai, kelompok masyarakat adat di Taiwan. Dan nenek menenunkan ransel tradisional Rukai untuk saya. Tas ini terlihat indah sekali di punggung saya, terutama pada saat mengenakan pakaian tradisional Rukai. Saya suka sekali membantu nenek, menemani dia menyiapkan makan malam.
Saya dan saudara laki-laki saya menyanyikan lagu-lagu favorit untuknya, dan dia selalu memeluk erat kami untuk menunjukkan bahwa dia sangat senang dengan lagu yang kami bawakan. Lalu ketika nenek jatuh sakit, saya pergi ke kamar tidurnya setelah pulang sekolah dan bertanya, apakah nenek perlu air hangat untuk diminum? Karena saya suka sekali membawakan apapun yang dia minta. Saya duduk di samping tempat tidurnya dan berdoa agar dia tidak kesakitan. Dan saya sedih sekali ketika tahu nenek meninggal. Saya berdoa kepada Tuhan untuk penghiburan dan kekuatan. Lalu Tuhan pun menjawab saya. Saya menyadari bahwa saya tidak boleh putus asa dan bahwa nenek baru saja tertidur. Dan saya yakin saya akan bertemu dengan nenek ketika Yesus datang. Saya berdoa semoga Tuhan selalu melindungi saya dan keluarga saya. Dan Tuhan melakukannya, dia selalu menjawab doaku. Walaupun Lisa mengasihi Tuhan, banyak orang yang termasuk di kelompok suku Rote tidak tahu tentang Yesus. Nah, itulah cerita tentang Lisa, di mana Tuhan selalu menjawab doa-doanya. Anak-anak, marilah kita selalu berserah kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo teman-teman, judul cerita hari ini yaitu Masuk dan Keluar dari Penjara. Untuk ayat hafalan terdapat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Bunyinya yaitu, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pesan dari cerita ini yaitu, dalam keluarga Allah, kita berdoa untuk yang lain. Sekarang kita dengarkan ceritanya ya teman-teman. Anak-anak, kalian pernah kan membantu teman kalian yang sedang dalam kesusahan? Bagaimana cara kalian membantu mereka? Di sini teman-teman Petrus berdoa dan berdoa dan berdoa untuknya. Dan suatu keajaiban pun terjadi. Raja Herodes yang sangat jahat sedang menggosok-gosokkan tangannya. Dan ia sedang membuat suatu rencana yang sangat besar. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk menyingkirkan orang-orang yang percaya pada Yesus. Kali ini, dia sendiri yang akan mengurus soal Petrus. Dia memanggil prajuritnya. Penjaga! Penjaga! Petrus berjalan dengan cepat bersama prajurit-prajurit yang datang untuk menangkapnya. Ketika mereka sampai di penjara, Petrus dirantai pada kedua sisi tangannya. Rantai itu menjepit tangan Petrus. Tetapi Petrus tidak mengeluh. Ia duduk di lantai batu yang dingin dan menyandarkan diri ke tembok. Ia menutup matanya dan segera tidur. Kabar tentang penangkapan Petrus tersiar dengan cepat ke seluruh kota. Banyak orang-orang percaya pergi ke rumah ibu dari Yohanes Markus. Mereka sering pergi ke sana untuk berdoa bersama. Jadi rumah itu merupakan tempat yang tepat untuk berdoa bagi Petrus. Orang-orang percaya berdoa dan berdoa. Mereka berdoa sampai larut malam. Sekarang kita kembali ke penjara. Tiba-tiba suatu cahaya menyinari sel di mana Petrus tinggal. Seorang malaikat menepuk bahu Petrus. "Cepatlah bangun," kata malaikat itu, dan rantai terlepas dari pergelangan tangan Petrus. "Pakai sandalmu, kenakan jubahmu dan ikut aku." Petrus melakukan apa yang diperintahkannya. Ia merasa sedang bermimpi. Petrus dan malaikat melewati 2 regu prajurit dan sampai ke pintu gerbang besi yang menuju ke jalan. Gerbang terbuka sendiri. Petrus dan malaikat itu pun berjalan keluar dari penjara bersama-sama. Lalu malaikat itu menghilang. Petrus menutup matanya dan membukanya kembali. Ia benar-benar ada di jalan. Ini benar. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Allah mengirim malaikat untuk menolongku. Petrus segera pergi ke rumah ibu Yohanes Markus dan mengetok pintu. Seorang hamba perempuan datang. Ia sudah mendengar suaranya, tetapi bukannya membuka pintu, malah ia berlari ke dalam rumah. "Petrus ada di luar!" Perempuan itu berteriak.
Teman-teman Petrus memandang Rode. "Itu gila," kata mereka. "Itu tidak mungkin." Petrus mulai mengetok pintu lagi. Ketika akhirnya seseorang membuka pintu, seseorang memeluknya dan mendorongnya dengan cepat ke dalam rumah. Orang-orang percaya itu tertawa dan menangis karena gembira. Dan orang-orang percaya itu berdoa lagi. Mereka memuji Allah karena telah mendengar dan menjawab doa mereka. Itulah cerita kita pada Sabat hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Sampai ketemu Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah Sabat. Kita mau tutup sekolah Sabat. Jagain kita sepanjang di rumah. Terima kasih sudah pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita sudah selesai. Terima kasih yang semuanya sudah menonton. Sampai jumpa Sabat depan. Dan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Elisheba, Auntie Lady, Auntie Leonie, dan juga Elisheba. Tuhan Yesus memberkati.